Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi di channel Infolomedia. Terima kasih untuk viewers yang sudah subscribe dan juga bagi viewers yang sudah memberikan masukan buat channel ini. Medi ucapkan banyak terima kasih dan semoga channel ini kedepannya bisa jauh lebih baik lagi. Kali ini Medi mau menyajikan sebuah wilayah yang berstatus negara seberang laut Prancis. Wilayah apakah itu? Sebelum kita lanjut, silakan tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi-informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Ternyata negara Prancis juga memiliki wilayah di Laut Karibia loh. Namanya ialah Martinique. Ada yang pernah dengar? Kalau begitu sama, Medi juga baru pertama kali dengar nama wilayah Prancis yang satu ini. Martinique adalah sebuah negara pulau yang berstatus wilayah seberang laut Prancis yang terletak di sebelah timur Laut Karibia. Sebelah barat Martinique adalah negara Dominika dan di sebelah selatannya berbatasan dengan Saint Lucia. Martinique termasuk dari 26 region atau semacam negara persemakmuran Prancis ya viewers. Hal unik dari negara ini ialah gambar dari bendera tidak resmi yang dipakai oleh negara Martinique, yakni menggunakan simbol ular Bothrops lanceolatus yang merupakan ular berbisa di wilayah Amerika Selatan dan juga hidup di wilayah Martinique. Bendera tersebut merupakan bendera bersejarah yang mulai digunakan sejak tanggal 4 Agustus 1766 untuk menandai kapal-kapal koloni Prancis di Martinique dan juga di Saint Lucia. Pulau ini pada awalnya dihuni oleh Indian Arawak dan juga Indian Karib. Sekitar tahun 130 Masehi, Arawak pertama diyakini telah tiba dari Amerika Selatan. Namun, pada tahun 295 Masehi, Gunung Pelé meletus sehingga mengakibatkan musnahnya populasi pulau ini. Sekitar tahun 400 Masehi, Indian Arawak kembali ke Pulau Martinique untuk menetap. Sedangkan bangsa Indian Karib tiba di pulau ini pada tahun 600 Masehi. Kemudian mereka menyingkirkan pemukim Arawak dan melanjutkan untuk menetap di pulau ini selama beberapa abad berikutnya sebelum kedatangan bangsa Eropa. Christopher Columbus telah memetakan pulau ini pada tahun 1493 sehingga membuat wilayah ini pun dikenal oleh orang-orang Eropa. Namun, Christopher Columbus baru mengunjunginya pada tanggal 15 Juni 1502 pada pelayarannya yang keempat dan meninggalkan beberapa hewan seperti babi dan kambing di pulau ini. Namun, bangsa Spanyol mengabaikan Pulau Martinique karena lebih tertarik dengan bagian lain dari dunia baru yang ada di benua Amerika. Kemudian setelah itu datanglah orang-orang Prancis dan mulai bermukim di Martinique pada tahun 1635. Pertama kali mereka menetap di wilayah barat yang kemudian dikenal sebagai Saint-Pierre di muara sungai Roxland, tempat mereka membangun benteng Saint-Pierre. Mereka menanam ubi kayu dan juga kentang untuk bertahan hidup. Namun mereka juga menanam tembakau, kemudian coklat dan juga kapas sebagai komoditi ekspor. Pedagang Prancis dan juga asing sering datang ke pulau ini untuk membeli produk tersebut, sehingga mengubah Martinique menjadi koloni yang cukup makmur. Selama seperempat abad berikutnya, Prancis membangun kendali penuh atas pulau ini. Gula merupakan produk unggulan dari pulau ini, sehingga pada tahun 1685, Raja Louis ke-14 memproklamasikan Le Code Noir yang bertujuan untuk memberikan kerangka hukum bagi pemindahan orang-orang Afrika dari tanah air mereka, kemudian bekerja di perkebunan gula Prancis. Sehingga di akhir abad ke-19, negara Martinique pernah memiliki lebih dari 500 pabrik gula. Namun saat ini hanya tersisa satu pabrik gula, yakni pabrik Galion di Trinité yang berlokasi di bagian timur Laut Martinique. Ternyata nih viewers, Inggris pernah merebut Martinique, namun hanya sebentar, yakni pada tahun 1809 sampai tahun 1814. Negara Martinique menjadi bagian dari Kepulauan Antilles yang berada di perairan Karibia. Luas wilayahnya berkisar 1128 km persegi. Tidak heran jika negara pulau ini berada di urutan ketiga pulau terbesar di Lesser Antilles setelah Pulau Trinidad dan Guadeloupe. Pulau ini sebenarnya berasal dari kegiatan vulkanik yang terletak di sepanjang patahan subduksi, tempat lempeng Amerika Selatan bergerak di bawah lempeng Karibia.
Sedangkan titik tertinggi di Pulau Martinique berupa puncak Gunung Pelé dengan tinggi mencapai 1.397 meter di atas permukaan laut. Gunung Pelé pernah mengalami beberapa kali letusan, yakni pada tahun 1792, tahun 1851, dan tahun 1902. Sama seperti negara yang berada di kawasan Karibia, Martinique beriklim tropis dengan dua musim, yakni kemarau dan juga musim penghujan. Wilayah Martinique mulai berubah status dari koloni Prancis menjadi negara seberang laut pada tahun 1946. Nama ibu kota Martinique adalah Fort-de-France, dan Martinique memiliki jumlah penduduk sekitar 376.480 jiwa di tahun 2016, yang sebagian besar merupakan keturunan dari Afrika dan telah mengalami percampuran dengan bangsa Eropa, Amerindian atau Karibia, Indo-Martiniquais, yakni keturunan imigran Tamil di abad ke-19 yang berasal dari India Selatan, kemudian Suriah, Libanon, dan juga Republik Rakyat Tiongkok. Selain itu, ada juga penduduk etnis minoritas di Martinique, seperti Siro-Libanon, Tionghoa, hingga komunitas Beke, yakni keturunan pemukim Eropa pertama di Martinique. Hampir sebagian besar penduduk Martinique beragama Kristen, akan tetapi ada juga pemeluk agama lain, seperti Islam, Bahai, Hindu, dan lain-lain. Sebagai bagian dari negara Prancis, Martinique juga menjadi anggota Uni Eropa dan menggunakan euro sebagai mata uang, sedangkan bahasa resminya adalah bahasa Prancis, walaupun sebagian besar penduduknya menggunakan bahasa Creole sebagai bahasa sehari-hari. Kondisi perekonomian negara Martinique sangat bergantung pada sektor pariwisata, karena hasil pertanian yang terbatas, sehingga Martinique mendapatkan bantuan hibah dari negara Prancis. Menurut sejarah, dulu perekonomian Martinique sangat bergantung pada hasil pertanian, terutama gula dan juga pisang. Akan tetapi, di awal abad ke-21, sektor ini mengalami penyusutan yang amat drastis. Produksi gula menurun dengan sebagian besar tebu diolah oleh pembuatan ram. Namun, ekspor pisang mengalami peningkatan yang sebagian besar dikirim ke negara Prancis. Melihat bahwa sektor pariwisata saat ini adalah sumber pendapatan yang besar bagi wilayah ini, maka kita perlu melihat tempat-tempat pariwisata yang menarik di Martinique. Yang pertama ialah Balata Botanical Garden. Dibangun oleh seorang hortikulturis, taman ini memiliki lebih dari 3.000 spesies tanaman tropis dan juga bunga yang menuruni lereng bukit serta melewati kolam-kolam yang dihiasi oleh bunga teratai dan juga bunga lili air. Ada juga terdapat bangku serta jembatan tali kayu untuk pengunjung bisa menikmati pemandangan di sekitar taman. Tempat yang kedua ialah Pantai Les Salines. Les Salines mungkin yang paling indah dan populer di banyak pantai di Martinique, dengan bentangan pantai sepanjang 1 km dan juga perairan yang tenang serta pasir putih yang lembut, membuat suasana pantai yang nyaman untuk dikunjungi. Sedangkan tempat yang ketiga ialah Les Trois Îlets. Berada di seberang teluk, yakni selatan Port-de-France, Les Trois Îlets adalah daerah wisata yang populer dengan adanya hotel, restoran, dan beberapa lokasi wisata yang menggambarkan sejarah dan juga budaya pulau ini. Contohnya ialah pusat dari pengolahan tebu dan juga tembikar di masa lalu. Saat ini di sana terdapat toko kerajinan rumah, berupa dengan restoran dan juga pusat olahraga, di mana pengunjung dapat mengikuti tur kayak. Di sana juga terdapat butik-butik kecil yang menjual pakaian, sabun buatan lokal, ada juga seni dan juga kerajinan lokal. Di antara para pengrajin tersebut terdapat pembuat perhiasan, tembikar, dan juga para seniman yang menciptakan lukisan pasir kontemporer dengan menggunakan banyak warna. Demikianlah informasi sedikit dari wilayah Prancis yang satu ini ya viewers. Walaupun masih banyak lagi tempat wisata yang menarik di Martinique, tentunya informasi yang Medi sajikan tadi bisa menggambarkan sedikit keadaan Pulau Martinique yang ada di Laut Karibia. Dan jangan lupa untuk subscribe ya, serta nyalakan loncengnya, agar Medi lebih semangat lagi untuk menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!